Pernahkah Anda terbangun di tengah malam, napas berat, jantung berdebar, keringat dingin membasahi punggung, hanya karena satu mimpi yang terasa terlalu nyata untuk diabaikan? Bukan mimpi biasa, bukan sekadar bunga tidur. Cermin retak, air keruh yang menelan tubuh Anda, gigi copot satu persatu tanpa rasa sakit, rumah gelap tanpa pintu, bayangan hitam yang terus mengejar tapi tak pernah benar-benar terlihat. Kalau Anda lahir di Pahing, mimpi-mimpi ini bukan kebetulan. Ada satu hal yang jarang dibahas secara terbuka dalam kearifan Primbon. Energi Pahing memang kuat. Ia dikenal sebagai energi yang tegas, keras, penuh daya dorong. Tapi justru karena kuat, ketika ia retak, getarannya terasa jauh lebih dalam. Dan inilah yang membuat saya harus berbicara malam ini. Karena banyak orang Pahing merasa hidupnya baik-baik saja. Rezeki jalan, relasi aman, keluarga terlihat harmonis. Tapi tiba-tiba, mimpi-mimpi aneh mulai datang berulang. Bukan sekali, bukan dua kali. Seolah ada pesan yang dipaksa masuk lewat alam bawah sadar. Pertanyaannya sederhana, apakah ini hanya bunga tidur, atau justru alarm halus bahwa perisai spiritual Anda mulai melemah? Bayangkan, sebuah perisai bening yang selama ini melindungi Anda dari niat buruk, iri hati, energi negatif, bahkan keputusan ceroboh diri sendiri. Perisai itu tidak terlihat, tapi dampaknya nyata. Saat perisai itu utuh, langkah terasa ringan, intuisi tajam, keputusan mantap. Saat perisai itu retak, biasanya yang pertama berubah bukan nasib, tapi rasa. Gelisah tanpa sebab, mudah tersinggung, pikiran keruh, energi cepat habis. Dan seringkali mimpi adalah bahasa pertama yang digunakan alam untuk memberi peringatan. Saya tidak akan menakut-nakuti Anda. Saya juga tidak akan menjanjikan hal mistis yang berlebihan. Tapi ada pola yang berulang dalam catatan tafsir Primbon. Simbol-simbol tertentu muncul ketika energi seseorang sedang tidak seimbang. Dan bagi Anda yang berada di naungan Pahing, simbol itu punya makna lebih dalam. Kenapa? Karena Pahing dikenal memiliki pagar gaib yang aktif. Energinya dinamis. Ia bisa melindungi, tapi juga bisa bocor jika tidak dijaga. Malam ini, kita akan membedah 5 mimpi peringatan yang paling sering muncul ketika perisai spiritual Pahing mulai retak. Kita tidak hanya membahas maknanya, kita akan membongkar akar penyebabnya. Dan yang paling penting, bagaimana cara menutup celah itu sebelum benar-benar melebar. Karena seringkali, orang baru sadar ketika dampaknya sudah terasa di dunia nyata. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin Anda jujur pada diri sendiri. Apakah akhir-akhir ini Anda sering bermimpi sesuatu yang membuat hati terasa tidak nyaman? Apakah ada firasat aneh yang sulit dijelaskan logika? Apakah Anda merasa seperti kehilangan ketajaman yang dulu begitu kuat? Jika jawabannya ya, maka video ini bukan kebetulan muncul di hadapan Anda. Tulis sekarang di kolom komentar. Saya Pahing dan saya siap tahu kebenarannya. Karena semakin Anda sadar lebih awal, semakin mudah memperbaiki yang retak. Dan percayalah, yang paling berbahaya bukan serangan besar dari luar. Yang paling berbahaya adalah retakan kecil yang dibiarkan terlalu lama. Cermin retak, saat jati diri dan perisai energi mulai terbelah. Saudaraku yang berada di naungan Pahing, kita mulai dari simbol pertama yang paling kuat dan paling sering muncul. Cermin retak. Dalam tafsir kearifan Jawa, cermin bukan sekedar benda untuk melihat wajah. Ia adalah simbol pantulan jiwa. Cermin mewakili kesadaran diri, harga diri, dan kondisi batin yang sesungguhnya. Apa yang tampak di permukaan, itulah yang sedang terjadi di dalam. Sekarang bayangkan Anda bermimpi berdiri di depan cermin, lalu tiba-tiba muncul garis retakan. Halus di awal, lalu melebar. Wajah Anda terbelah dua, atau bahkan hancur berkeping-keping. Itu bukan mimpi biasa. Dalam pembacaan energi Primbon, cermin retak adalah pertanda bahwa ada ketidaksinkronan antara diri luar dan diri dalam. Anda mungkin terlihat kuat, tegas, bahkan dominan di hadapan orang lain. Tapi di dalam, ada konflik yang belum selesai. Dan bagi pemilik energi Pahing, ini serius. Karena karakter Pahing dikenal keras, berani, penuh determinasi. Ia jarang menunjukkan kelemahan, jarang mengeluh, jarang meminta bantuan. Tapi justru karena itulah, tekanan batin sering terkumpul tanpa disadari. Retakan pada cermin melambangkan 3 hal utama.
Pertama, luka batin yang dipendam terlalu lama. Bisa jadi Anda pernah dikhianati, diremehkan, dikhianati rekan kerja, disakiti keluarga. Tapi Anda memilih diam dan melanjutkan hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Energi emosi yang tidak diproses itu tidak hilang, ia mengendap. Dan suatu malam, ia muncul dalam bentuk simbol retakan. Kedua, krisis identitas atau kehilangan arah. Mungkin Anda sedang mempertanyakan keputusan besar dalam hidup, pekerjaan, relasi, tujuan. Anda terlihat yakin di luar, tapi dalam hati ada keraguan. Cermin retak adalah gambaran bahwa ada bagian diri Anda yang tidak lagi sejalan dengan pilihan yang sedang dijalani. Ketiga, celah pada perisai spiritual. Dalam kepercayaan primbon, setiap orang memiliki pagar energi. Pahing termasuk yang kuat. Tapi pagar ini bisa melemah jika Anda terlalu sering berkata negatif pada diri sendiri, terlalu keras menghakimi diri, atau terlalu sering menahan amarah. Ucapan adalah getaran, pikiran adalah frekuensi. Jika Anda sering berkata, "Saya gagal, saya bodoh, saya tidak mampu," maka tanpa sadar Anda sedang memukul perisai Anda sendiri. Dan mimpi cermin retak adalah alarm bahwa pukulan itu mulai terlihat dampaknya. Perhatikan detail dalam mimpi Anda. Apakah retaknya kecil atau seluruh permukaan pecah? Apakah Anda merasa takut atau justru biasa saja? Apakah wajah Anda berubah menjadi asing? Semakin jelas detailnya, semakin kuat pesan yang ingin disampaikan. Jika cermin hanya retak sedikit, artinya ini masih tahap awal, masih bisa diperbaiki dengan introspeksi dan perbaikan sikap. Jika cermin hancur total, biasanya menunjukkan tekanan batin sudah lama diabaikan. Namun dengarkan baik-baik. Retak bukan berarti hancur permanen. Retak adalah kesempatan sadar. Dalam filosofi Jawa, segala sesuatu yang retak masih bisa disatukan kembali dengan kesadaran dan kerendahan hati. Caranya bukan dengan ritual berlebihan, bukan dengan ketakutan, tapi dengan keberanian melihat diri sendiri tanpa topeng. Tanya pada diri Anda, apa yang sedang saya tahan? Siapa yang belum saya maafkan? Apa keputusan yang sebenarnya ingin saya ubah tapi saya paksa jalani? Karena seringkali, musuh terbesar bukan energi luar, melainkan penyangkalan dalam diri. Saudaraku Pahing, Anda kuat. Tapi kekuatan sejati bukan pada kerasnya sikap. Kekuatan sejati ada pada kejujuran terhadap diri sendiri. Jika Anda pernah bermimpi cermin retak, jangan langsung takut. Anggap itu undangan untuk memperbaiki pantulan jiwa Anda. Karena perisai spiritual yang utuh selalu dimulai dari hati yang utuh. Tenggelam di air keruh saat emosi dan rezeki mulai tersumbat. Saudaraku yang lahir di Pahing, sekarang kita masuk ke simbol kedua yang tidak kalah kuat. Tenggelam di air keruh. Air, dalam tafsir primbon Jawa, bukan sekedar unsur alam. Ia adalah lambang aliran hidup, rezeki, emosi, hubungan, arah perjalanan. Air jernih berarti lancar, bersih, terbuka. Air keruh berarti ada sesuatu yang mengotori, menghambat, atau mencampur adukan energi. Ketika Anda bermimpi tenggelam di air yang keruh, berlumpur, bau, atau terasa berat, itu bukan sekedar mimpi panik biasa. Itu adalah simbol bahwa aliran energi Anda sedang tidak bersih. Dan bagi Pahing, ini pertanda serius. Kenapa? Karena Pahing dikenal memiliki daya tarik rezeki yang kuat. Energinya aktif, dinamis, penuh dorongan maju. Tapi daya tarik itu bekerja seperti magnet. Jika magnet tertutup lumpur, ia tetap magnet, tapi tidak lagi efektif. Mimpi tenggelam di air keruh biasanya muncul dalam kondisi berikut. Pertama, emosi yang terlalu lama dipendam. Marah tapi tidak diungkapkan. Kecewa tapi ditahan. Cemburu tapi disangkal. Semua emosi yang tidak diproses akan mengendap seperti lumpur di dasar air. Dan ketika lumpur itu terlalu banyak, air menjadi keruh. Dalam mimpi, Anda mungkin merasa sulit berenang. Tubuh terasa berat, seolah ada yang menarik ke bawah. Itu gambaran batin yang kelelahan, memikul beban tak terlihat. Kedua, tekanan ekonomi atau kekhawatiran berlebihan tentang masa depan. Air adalah simbol rezeki.
Jika airnya keruh dan Anda tenggelam di dalamnya, itu bisa berarti Anda sedang merasa terhimpit oleh urusan finansial, entah itu utang, target, atau tanggung jawab keluarga. Pahing sering merasa harus kuat untuk semua orang, harus jadi penopang, harus jadi solusi. Tapi ketika beban itu terlalu berat dan tidak dibagi, energi mulai tersumbat. Ketiga, pengaruh iri hati atau energi negatif dari lingkungan. Tidak semua orang senang melihat Anda maju. Kadang ada tatapan, ucapan, atau niat yang tidak baik. Dan ketika perisai spiritual sedang melemah, energi itu lebih mudah masuk. Air yang keruh bukan selalu berasal dari dalam. Kadang ia tercemar dari luar. Perhatikan detail mimpinya. Apakah Anda berhasil naik ke permukaan atau justru semakin tenggelam? Apakah ada orang lain di dalam air bersama Anda? Apakah airnya sungai, laut, atau genangan kecil? Jika Anda berhasil naik ke permukaan, artinya masih ada kekuatan dalam diri yang siap melawan tekanan. Jika Anda terus tenggelam tanpa daya, itu tanda Anda perlu berhenti sejenak dan membersihkan pikiran sebelum melangkah lebih jauh. Yang harus dipahami, ini bukan pertanda pasti musibah. Ini peringatan agar Anda tidak membiarkan emosi dan tekanan mengendap terlalu lama. Air keruh bisa dijernihkan, tapi bukan dengan panik, melainkan dengan kesadaran. Mulailah dengan jujur pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya mengganggu pikiran Anda? Siapa yang perlu Anda maafkan? Beban apa yang sebenarnya bisa Anda bagi? Karena perisai spiritual tidak hanya dilindungi doa, ia dilindungi ketenangan batin. Dan ketenangan batin lahir dari pikiran yang tidak keruh. Kehilangan gigi, wibawa dan kekuatan yang tergerus tanpa disadari. Sekarang kita masuk ke mimpi yang paling sering membuat orang terbangun dengan rasa aneh. Gigi copot atau rontok. Dalam tafsir Primbon Jawa, gigi melambangkan kekuatan, ketegasan, dan posisi Anda di tengah keluarga maupun masyarakat. Ia adalah simbol daya tahan dan wibawa. Ketika Anda bermimpi gigi copot satu persatu, apalagi tanpa rasa sakit, itu bukan sekedar refleksi kecemasan. Itu adalah simbol bahwa ada bagian kekuatan Anda yang sedang melemah. Bagi energi pahing, ini alarm yang tidak boleh diabaikan. Karena pahing identik dengan karakter kuat, tegas, dan punya aura dominan. Orang lain sering melihat Anda sebagai sosok yang sulit digoyahkan. Tapi di balik itu, mungkin ada rasa ragu yang mulai tumbuh. Gigi rontok dalam mimpi bisa menandakan, pertama, rasa tidak percaya diri yang diam-diam meningkat. Mungkin Anda mulai mempertanyakan kemampuan sendiri. Mungkin ada kegagalan kecil yang berbekas lebih dalam dari yang Anda akui. Kedua, kekhawatiran terhadap keluarga atau orang terdekat. Dalam beberapa tafsir kuno, gigi juga melambangkan anggota keluarga. Jika gigi copot, itu bisa berarti Anda sedang cemas terhadap kondisi orang tua, pasangan, atau anak. Ketiga, tekanan sosial yang membuat Anda merasa posisi Anda goyah. Bisa jadi ada persaingan di tempat kerja. Bisa jadi ada konflik yang membuat Anda merasa tidak lagi dihargai seperti dulu. Detail mimpi sangat penting. Apakah gigi copot disertai darah atau tidak? Jika tanpa darah, biasanya berkaitan dengan aspek psikologis dan rasa khawatir. Jika disertai darah dan rasa sakit, itu pertanda tekanan emosional yang lebih dalam. Namun sekali lagi, jangan langsung menyimpulkan buruk. Mimpi ini lebih sering menjadi cermin kondisi mental daripada ramalan kejadian fisik. Energi pahing kuat, tapi ketika Anda terlalu memaksakan diri untuk selalu terlihat tegar, retakan kecil bisa muncul pada rasa percaya diri. Dan mimpi adalah cara alam bawah sadar memberitahu Anda bahwa ada yang perlu diperkuat kembali. Solusinya bukan menunjukkan kekuatan berlebihan, justru sebaliknya. Akui kelelahan, akui keraguan, perbaiki komunikasi dengan keluarga, bangun kembali keyakinan diri secara perlahan.
Karena perisai spiritual tidak hanya dilindungi doa, ia dilindungi ketenangan batin. Dan ketenangan batin lahir dari pikiran yang tidak keruh. Rumah gelap tanpa pintu. Saat hubungan spiritual dan arah hidup mulai terputus. Saudaraku yang lahir di bawah naungan pahing. Sekarang, kita masuk pada simbol yang lebih dalam dan seringkali terasa mencekam. Berada di rumah gelap tanpa pintu. Mimpi ini biasanya tidak ramai. Tidak ada kejar-kejaran. Tidak ada teriakan. Justru sunyi, sepi. Anda berdiri atau berjalan di dalam sebuah rumah yang asing, atau kadang terasa seperti rumah sendiri, namun gelap. Lampu tidak menyala, jendela tertutup, dan yang paling mengganggu, Anda tidak menemukan pintu keluar. Anda mencoba mencari jalan, tapi setiap lorong buntu, setiap ruangan terasa sempit. Nafas mungkin tidak sesak, tapi hati terasa berat. Dalam tafsir primbon, rumah adalah simbol diri. Ia melambangkan jiwa, kesadaran, dan fondasi kehidupan Anda. Rumah juga merepresentasikan hubungan dengan keluarga dan leluhur. Ketika rumah itu gelap, artinya ada bagian kesadaran yang tertutup. Ada nilai yang mulai dilupakan. Ada arah yang mulai kabur. Dan bagi Pahing, ini pertanda yang tidak boleh dianggap ringan. Energi Pahing dikenal kuat secara karakter, tegas, berani, punya pendirian. Tapi dalam kearifan Jawa, kekuatan itu seringkali diwariskan dari garis leluhur yang kokoh. Ada doa orang tua, ada restu keluarga, ada nilai tradisi yang menjadi fondasi tak terlihat. Jika Anda bermimpi berada di rumah gelap tanpa pintu, itu bisa menandakan 3 hal utama. Pertama, Anda sedang kehilangan arah hidup. Mungkin secara materi terlihat baik-baik saja. Pekerjaan ada, aktivitas berjalan, tapi dalam hati muncul pertanyaan, sebenarnya saya ini mau kemana? Perasaan kosong yang tidak bisa dijelaskan, seolah berjalan tapi tidak tahu tujuan. Rumah tanpa pintu adalah simbol kebingungan arah. Anda berada di dalam kehidupan sendiri, tapi tidak tahu kemana melangkah selanjutnya. Kedua, hubungan dengan keluarga atau orang tua sedang renggang. Rumah juga simbol keluarga. Jika rumah gelap, bisa jadi ada jarak emosional yang belum diselesaikan. Bisa berupa konflik kecil yang dibiarkan. Bisa berupa sikap keras yang tidak disadari melukai. Dalam filosofi Jawa, restu orang tua dan keharmonisan keluarga adalah penguat perisai spiritual. Ketika hubungan itu retak, perlindungan batin ikut melemah. Ketiga, kesombongan atau kelelahan spiritual. Kadang tanpa sadar, ketika hidup mulai stabil, manusia merasa tidak lagi perlu refleksi, tidak lagi perlu rendah hati, tidak lagi perlu mendengarkan nasihat. Perlahan, nilai-nilai lama ditinggalkan. Rumah menjadi gelap bukan karena tidak ada cahaya, tapi karena Anda lupa menyalakannya. Perhatikan detail dalam mimpi itu. Apakah Anda sendirian? Apakah ada suara memanggil tapi tidak terlihat wujudnya? Apakah Anda merasa takut atau hanya bingung? Jika Anda sendirian dan merasa bingung, itu tanda Anda sedang memikul semuanya sendiri tanpa mau membuka diri. Jika ada suara tapi tidak terlihat siapa, itu simbol intuisi yang mencoba mengingatkan Anda. Yang perlu Anda pahami, mimpi ini bukan ancaman gaib, ini refleksi batin. Rumah gelap bukan berarti rumah itu rusak, ia hanya butuh cahaya. Dan cahaya dalam konteks ini adalah kesadaran. Mulailah bertanya pada diri sendiri, apakah saya masih menghormati nilai keluarga? Apakah saya terlalu keras pada orang terdekat? Apakah saya terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa menata batin? Pahing memang kuat, tapi kekuatan tanpa arah bisa berubah menjadi keras kepala. Dan keras kepala yang berlebihan justru membuat Anda terjebak dalam rumah sendiri. Saudaraku, jika mimpi ini datang, jangan panik. Ini bukan pertanda bahwa Anda ditinggalkan. Ini pertanda Anda diminta kembali. Kembali pada nilai, kembali pada keseimbangan, kembali pada kesadaran bahwa hidup bukan hanya soal ambisi, tapi juga harmoni. Karena perisai spiritual yang utuh tidak hanya dibangun dari luar, ia diperkuat dari dalam rumah jiwa Anda sendiri. Dan rumah itu selalu bisa diterangi kembali. Dikejar bayangan hitam, saat celah energi mulai dimasuki ketakutan dan rasa bersalah.
Saudaraku Pahing, kita masuk pada simbol terakhir yang sering membuat orang terbangun dengan jantung berdebar, dikejar bayangan hitam. Mimpi ini biasanya terasa nyata. Anda berlari, nafas memburu, langkah terasa berat. Di belakang Anda ada sosok gelap, tanpa wajah, tanpa suara jelas, hanya bayangan. Kadang ia mendekat, kadang hanya mengikuti dari jauh. Tapi satu hal pasti, Anda merasa terancam. Mari kita luruskan satu hal. Tidak semua bayangan dalam mimpi berarti makhluk gaib. Dalam tafsir Primbon, bayangan hitam seringkali adalah simbol energi negatif yang belum selesai. Ia adalah representasi dari rasa bersalah, janji yang diingkari, ketakutan yang dipendam, atau konflik batin yang terus dihindari. Dan bagi pemilik energi Pahing, mimpi ini adalah alarm serius. Kenapa? Karena Pahing dikenal kuat, tidak suka lari dari masalah, tegas dalam keputusan. Tapi ketika seseorang yang terbiasa kuat mulai menghindari sesuatu, entah itu tanggung jawab, kesalahan, atau percakapan penting, maka bayangan itu mulai terbentuk. Bayangan adalah bagian dari diri. Ia muncul karena ada cahaya. Artinya, mimpi ini bukan tentang kegelapan luar, tapi tentang sisi dalam yang belum dibereskan. Ada 3 makna utama di balik mimpi dikejar bayangan hitam. Pertama, rasa bersalah yang belum dituntaskan. Mungkin Anda pernah menyakiti seseorang dengan kata-kata. Mungkin ada keputusan yang merugikan orang lain. Atau mungkin Anda mengecewakan diri sendiri karena gagal memenuhi standar yang terlalu tinggi. Rasa bersalah yang dipendam lama-lama berubah menjadi bayangan. Ia tidak menyerang langsung, ia hanya mengikuti. Tapi semakin lama Anda menghindar, semakin dekat ia datang. Kedua, ketakutan akan kehilangan kendali. Orang Pahing biasanya suka memegang kendali. Tapi hidup tidak selalu bisa diatur sesuai rencana. Ketika situasi mulai tidak stabil, pekerjaan goyah, relasi renggang, atau target meleset, muncul rasa takut yang sulit diakui. Karena Anda terbiasa kuat, Anda tidak terbiasa mengakui takut. Maka ketakutan itu muncul dalam bentuk simbol, bayangan yang mengejar. Ketiga, pengaruh lingkungan yang tidak sehat. Bayangan hitam juga bisa melambangkan energi orang lain yang tidak baik, iri hati, fitnah, persaingan diam-diam. Jika perisai spiritual sedang retak, energi seperti ini lebih mudah terasa. Namun, perhatikan detailnya. Apakah bayangan itu berhasil menyentuh Anda? Ataukah Anda selalu terbangun sebelum terkancap? Jika Anda selalu terbangun sebelum tersentuh, itu pertanda Anda masih memiliki perlindungan kuat. Bayangan itu hanya peringatan. Jika dalam mimpi, Anda terkancap atau terjatuh, itu tanda Anda terlalu lama menghindari penyelesaian. Yang perlu dipahami, bayangan tidak bisa dilawan dengan lari. Ia akan terus mengikuti. Satu-satunya cara menghentikannya adalah berhenti berlari dan berbalik menghadapinya. Tanya pada diri Anda, apa yang sebenarnya saya hindari? Siapa yang perlu saya minta maaf? Keputusan apa yang harus segera saya ambil tapi terus saya tunda? Saudara Pahing, keberanian sejati bukan hanya menghadapi dunia luar, tapi juga menghadapi sisi gelap dalam diri. Bayangan hitam dalam mimpi bukan untuk menakuti Anda. Ia adalah pesan agar Anda menyelesaikan apa yang tertunda, membersihkan niat, merapikan komitmen, menguatkan kembali fondasi batin. Karena perisai spiritual tidak retak karena serangan besar, ia retak karena celah kecil yang dibiarkan. Dan seringkali, bayangan hanyalah pantulan dari cahaya yang belum Anda arahkan dengan benar. Juga mimpi ini pernah datang kepada Anda. Jangan panik, jangan paranoid, tapi juga jangan mengabaikan. Berhenti sejenak, tenangkan pikiran, perbaiki yang bisa diperbaiki, maafkan yang mengganjal, rapikan niat, perbaiki komunikasi dengan orang terdekat. Karena perisai spiritual tidak diperkuat dengan rasa takut, ia diperkuat dengan hati yang bersih dan keputusan yang tegas. Jika Anda merasa salah satu mimpi tadi pernah datang kepada Anda, jangan simpan sendiri. Tulis di kolom komentar mimpi mana yang pernah Anda alami. Biarkan kita belajar bersama. Karena seringkali, ketika satu orang berani jujur, yang lain ikut tersadarkan. Dan jika Anda lahir di Pahing, tulis sekarang, perisai saya kuat, dan saya siap menjaganya. Itu bukan sekedar kalimat, itu adalah deklarasi kesadaran. Bagikan video ini kepada saudara atau teman yang juga berada di Pahing. Bisa jadi mereka sedang mengalami hal yang sama, tapi belum berani mencari tahu.
Ingat, mimpi adalah bahasa simbol, dan simbol hanya bisa dibaca oleh mereka yang mau sadar. Jangan tunggu sampai hidup memberi peringatan nyata. Lebih baik perbaiki sekarang, saat retaknya masih halus. Karena pada akhirnya, perlindungan terbesar bukan pada wetong, bukan pada tanggal lahir, tapi pada diri yang mau terus belajar, memperbaiki, dan menjaga keseimbangan. Sampai di sini, tetap jaga energi Anda, tetap rendah hati, dan tetap waspada tanpa rasa takut.